itu mencakup tentang hakikat ibadah. Hidup nggak Pak Yudono? Minta tolong yang putra dong. Mau bisa naik. Nah, jangan nanti jatuh bosnya. Cewek nggak boleh di atas, dijatuh. Yang tidak lah, nggak apa. Video. Apa ya? Siapa? Iya. Ini dia. Udah. Kertas. Ya, hari ini kita lakukan translate dulu ya, untuk agar kita lebih memahami apa deskripsi dan tujuan daripada perkuliahan kita ini. Ya, ini adalah mata kuliah AIK 2. AIK 2 ini membahas perkara hakikat ibadah, perkara ibadah. 2 SKS dan sebagai mata kuliah wajib yang harus kita ikuti secara bersama. Tuh. Nah, di sini mata kuliah AIK 2 ini akan mengkaji, membahas tentang hal-hal yang meliputi mulai dari ibadah, ya, ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Lalu akan membahas juga tentang fungsi, hikmah dan makna spiritual dalam kehidupan sosial. Kita juga akan membahas malah hakikat akhlak, kajian filosofi tentang akhlak dan moral, akhlak individual maupun akhlak sosial. Ya, ada juga akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap lingkungan, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah, akhlak dan tasawuf. Dan juga kita akan mengkaji tentang pandangan Islam tentang makna kehidupan, makna spiritual kejayaan hidup, konsep muamalah, prinsip-prinsip bermuamalah dan akhlak bermuamalah. Nah, maka capaian pembelajaran ini itu adalah pada tataran pemahaman dan penyadaran diri kita bahwa ibadah dan akhlak itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa lepas dan juga menjadi fondasi kehidupan seseorang dengan latar belakang apapun. Karena pada bagian ini orientasinya adalah ilahiyah, kepada Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan yang melibatkan hubungan kita dengan sesama manusia. Apapun background kita, baik itu prodi hukum, ada matematika, ada biologi, ada teknik sipil, teknik mesin. Ketika kita seorang muslim, maka tujuan daripada kehidupan kita itu tidak lain adalah Allah yang kita bangun melalui cara ibadah dan juga cara akhlak yang kita bangun. Kalau perkara pekerjaan, kondisi latar belakang itu kan hanya sebatas penilaian manusia. Kita sukses misalnya, di antara kalian misalnya sebagian besar menjadi advokat nasional, internasional terkenal, ya.
Ini kan perkara penilaian yang diukur oleh manusia. Ada level lokal, nasional, internasional kan yang memberikan level manusia. Ya. Grade A, grade B, grade C itu yang memberikan level kan manusia. Sama halnya dengan misalnya tatkala kalian menjadi pengusaha, pengusaha kecil, pengusaha menengah, pengusaha besar, itu pun grade itu ada penilaian manusia yang memberikan grade itu. Dan yang itu saja kita kejar gitu. Yang itu juga penuh semangat kita mengejarnya ya. Sebagai jalan. Lalu bagaimana semangat kita mengejar tujuan akhir kita yang penilaiannya itu hanya berada pada Allah, pada Sang Khalik, pada Tuhan. Penilaian Allah itu ada apa? Yang membedakan manusia satu dengan yang lain di hadapan Allah itu hanya satu. Gak ada grade A, B, C, D. Apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi hanya ketakwaan kita, hanya kebaikan kita yang membedakan kita itu manusia yang bermanfaat atau manusia yang tidak bermanfaat. Itu hanya berada pada ketakwaan kita, pada ketulusan kita, pada akhlak kita. Maka puncak segala ilmu dan kesuksesan itu pada dasarnya itu adalah akhlak, bukan yang lain. Sehebat apapun seseorang, ya, sesukses apapun seseorang, ketika tidak memiliki akhlak, kira-kira akan mendapat pujian yang baik tidak dari orang lain? Tidak. Itu baru dari orang lain. Bagaimana ketika itu dihadapkan dengan Sang Khalik, dengan Tuhan gitu. Jadi pengusaha yang zalim nimbun minyak goreng gitu kan. Waktu harganya normal kemarin minyak gorengnya nggak ada. Sekarang harga bebas, minyak goreng keluar semua. Nah, kemarin kemana? Apa masih sujud mereka minyaknya? Atau masih belum selesai ngemasinya gitu? Atau dengan cara-cara yang lain? Menjadi advokat, wanitiro, urusan beres. Nek rawani, yo lakoni dhewe gitu. Ya, semua kalau nggak dinilai misalnya dengan uang itu tidak dikatakan berhasil. Apapun profesi kita, ketika kita mendahulukan akhlak di dalam setiap aktivitas, saya kira pujian itu tidak perlu lagi diminta. Biasanya kan ada orang yang gila hormat, pengennya dihormati, dipuji. Kalau nggak dipuji itu kayaknya hidupnya itu tidak ada arti. Padahal kita selalu membaca di dalam surat Al-Fatihah itu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa ini? Dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji Ya Allah, hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. terus semesta alam. Nah, itu udah segala puji. Kalau udah segala puji, berarti nggak ada lagi toh yang patut dipuji kecuali Allah semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Yang maha pengasih, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Jadi Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Pengen dikasih toh, apa pengen disayang toh, apa pengen dikasih juga disayang. Kamu kalau punya suami nanti, pengennya dikasih duit terus tapi gak disayang, apa disayang terus gak dikasih duit, apa pengen dua-duanya? Dari saya nggak dikasih duit.
Tapi pada kalimat Ar-Rahmanir Rahim, ya, pengasih dan penyayang, itu ada orang yang hanya dikasih toh tapi nggak disayang. Ada orang yang disayang toh tapi nggak dikasih. Dan juga ada orang yang dua-duanya, disayang dan dikasih. Biasanya ini idaman semua orang. Pengennya dikaji lah disayang kan? Itu. Kemarin ada berita tentang penggorokan 3 anak kecil oleh seorang ibu, ya kan? 1 meninggal, 2 masih selamat. Nah, apa yang dikatakan oleh ibu muda itu? Saya hanya ingin disayang oleh suami saya. Beliau dikasih nafkah tidak, dikasih kesayangan tidak, maka yang terjadi ya seperti itu. Allah saja memberikan kehidupan kepada setiap manusia yang meskipun dia tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya. Ya. Allah itu maha semesta alam, ya, yang menguasai seluruh jagat alam raya. Allah saja memberikan kehidupan itu kepada seluruh makhluk yang bernyawa, yang diberi nyawa. Tapi Allah belum tentu memberikan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk yang bernyawa. Pengen dikasih Allah, kasihi Allah, apa pengen disayang Allah? Dua-duanya. Orang ini gak belum. Karena dua-duanya penting bagi kita ya. Saya pengen kaya dan juga saya pengen taat beribadah. Pengen jadi orang kaya dan soleh. Pengen ya. Apa pengen kaya saja gak perlu soleh? Kenapa soleh menjadi keinginan kita? Dunia akhirat. Ya, mudah-mudahan nanti kalau jadi orang kaya tetap istiqomah dengan kata-kata itu ya. Jadi orang yang soleh itu berat. Gajian bulan tanggal 1 gajian 50 juta. 50 juta lagi. Masih kecil itu 50 juta. Gajian tanggal 1 50 juta. Jadi orang soleh itu berat. Yang pertama sebelum uang itu digunakan, potong dulu 2,5%. 2,5% ya. Keluarkan dulu itu. Sanggup gak? Sanggup gak? 50 juta tadi Pak? Iya. Gaji 50 juta. Keluarkan 2,5 juta. Sanggup gak? Sebelum uang digunakan. Insyaallah. Oke, itu baru kewajiban. Yang kedua, jalan. Ada orang yang mau minjam uang 10 juta, sanggup nggak keluarkan? Pikir dia, Pak, kebutuhan saya belum. Tiba-tiba ada orang butuh ini, orang butuh itu. Nah, berat jadi orang soleh, tapi itu tidak akan memberikan kekurangan terhadap kita. Iya. Ya itu kecil. Yang penting jadi orang kaya dulu aja Pak. Masa itu nanti. Sekarang jadi orang kaya dulu ya. Mau jadi orang kaya dulu apa jadi orang soleh dulu? Soleh dulu. Soleh dulu. Salah kalau konsep kita, Pak, kalau saya nanti jadi orang kaya, saya baru bisa sedekah. Nek jadi. Kalau gak jadi, gagal jadi orang soleh gitu. Padahal janji Allah itu kan sebenarnya janji Allah itu kan sederhana gini. Kalau kamu mau bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Syukuri nih penghasilan yang kecil. Sekarang biasanya
Penghasilanmu berapa satu bulan sekarang? Pak 5 juta ya Pak. KIP 6 juta 6.600.000, 7 juta sekarang satu semester. Satu bulannya 600 800 Pak. 600.000 800. 800. Satu bulan 800 penghasilan dia. Mau ditanya dari mana penghasilan jadi. Ya, penghasilannya 800.000. Ya kalau itu kan bukan duit dia, itu duit kalian yang dititipkan ke Eva. Sama namanya Eva? Eva. Titipkan ke Eva biar Eva kuliah. Ini kewajibannya Eva, ini berat tanggung jawabnya. Dia harus jadi orang yang benar dan berhasil. Karena duit pajak motor kalian itu kan masuk ke sini. 100 rupiah, 100 rupiah, 100 rupiah masuk ke sini. Duit saya juga masuk ke sini nih. Ya, ini kan duit dari negara untuk rakyatnya dan harus berbakti kepada negara. Beban negara. Gak boleh gitu. Semua kita ini beban negara. Ini gak beban negara. Apa-apa minta subsidi terus gitu. Nah, padahal janji Allah itu sederhana. Lagi apa? Di dalam ayat lain yang tadi ketika Allah janjikan kalau kamu bersyukur kepadaku, la in syakartum wala zidanakum, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah lipat gandakan rezeki itu. Nah, di ayat lain kata Allah, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu itu yakin kepada saya, Allah, kalau kamu itu menjalankan perintah-perintah saya, yaj'al lahu makhraja. Setiap permasalahan yang kalian hadapi, setiap permasalahan yang kita hadapi, itu kata Allah akan saya keluarkan dengan sendirinya. Maka benar kata mbaknya tadi, menjadi orang yang soleh itu biar tenang hidupnya. Ya, tenang kenapa? Menjadi orang yang soleha ya, bukan soleh ya. Menjadi orang yang soleha dan soleh itu tujuannya adalah agar hidup kita itu lebih tenang. Kenapa? Karena masalah itu pasti akan terjadi. Hanya orang yang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan yang baik yang dia akan larut dalam permasalahan itu. Ya mohon maaf, di sisi lain berita yang terjadi di Brebes itu yang mana ini? Yang membunuh itu ya. Brebes apa ini Mas? Brebes ya. Ya di Brebes, selain itu kesalahan seorang suami yang tidak menunaikan kewajibannya, tidak memberikan kasih dan sayangnya kepada istri, ya. Di situ juga mungkin kurangnya kedekatan sang ibu dan sang suami itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya ketaatan. Ya sebenarnya kalau dia taat ya cukup putuskan saja hubungannya, minta cerai, selesai urusan. Jangan sampai memberikan perbuatan yang lebih fatal gitu. Tapi beliau melakukan sesuatu yang itu di luar nalar. Karena memang kedekatan dengan Allahnya itu yang kurang. Padahal janji Allah itu sederhana tadi. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang taat kepadaku kata Allah, maka akan aku keluarkan segala permasalahan-permasalahannya. Ya, akan kuberikan jalan keluar atas segala permasalahannya, apapun itu. Ekonomi, pendidikan, hati, jodoh, rizki, maut. Ya. Jodoh dimudahkan, rizki dilancarkan, maut dihusnul khotimahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, di akhir ayatnya. Apa itu? Jadi kalau kita sudah taat kepada Allah, pintu rizki itu akan Allah berikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan itu satu kepastian yang terjadi. Ya sedikit atau banyaknya saya merasakan itu. Meskipun gaji kita misalnya kecil, kalau taat kepada Allah, rizki yang gak disangka itu pasti datang. Pernah gak kalian merasakan rizki yang tidak disangka-sangka? Pernah. Ya itu. Mungkin itu buah dari ketika mungkin saat itu
kemarin atau lusa kemarin kalian beribadah kepada Allah, mungkin itu buahnya. Ya, di saat waktu-waktu tertentu kita taat kepada Allah, kita ikhlas menjalankan ibadah kepada Allah, ya itu mungkin buahnya. Balasan Allah atau doa-doa kita 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, jawabannya ada di situ. Maka kalau kalian mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, jangan langsung takabur, cermati dulu nih. Dapat rezeki, pahami dari mana sumber rezeki ini, lalu apa yang sudah saya lakukan 1 hari, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, sampai beberapa hari yang lalu. Kita lihat kebaikan apa nih yang saya lakukan. Kata mudah polanya. Oh, kemarin saya memberi bantuan kepada anak yatim 10.000. Sekarang saya dapat 100.000. Kalian dapat uang misalnya 1 juta, kenali di polanya. Oh, kemarin saya habis bantu orang, misalnya kecelakaan, misalnya orang yang membutuhkan, mungkin itu dari sini. Nah, itu sebagai pembuktian bahwa kehidupan ketika kita meyakini Allah sebagai Sang Khalik itu ya seperti itu. Yang ada adalah keindahan. Oke. Selanjutnya, jadi ini ya yang akan menjadi pembahasan kita dalam 1 semester yang akan datang. Nanti sistem perkuliahan kita diskusi terkait dengan beberapa pokok pembahasan yang akan saya sampaikan. Kita rapel saja untuk hari ini. Kita kontrak kuliah dan materi pertama ya. Kita anggap ini sudah minggu kedua. Yang minggu ke-1 dan minggu 1 kan eman-eman. Kita sudah mundur 1 minggu. Biar nanti tidak mundur lagi di akhir. Ya, ibadah sebagai hakikat, ya, sebagai hakikat dari kehidupan. Pertemuan pertama kita, ibadah sebagai hakikat kehidupan. Apa sih konsep daripada ibadah itu? Sekarang saya tanya, ibadah itu, ibadah yang kalian pahami dulu. Ibadah yang kalian pahami itu apa? Ibadah itu apa? Sholat. Ibadah itu apa? Puasa. Ibadah itu apa? Sholat. Apa? Ibadah apa? Kewajiban. Ibadah apa? Sholat, zakat, sedekah, dan lain-lainnya. Apa ibadah? Melakukan sesuatu yang diridai Allah. Ibadah. Berdoa. Ya, itu semua adalah ibadah. Ya, segala sesuatu yang memiliki nilai baik dan benar, nggak cukup baik, ya, benar juga. Segala sesuatu yang bersifat baik dan benar ketika kita lakukan karena Allah, diniatkan karena Allah, maka itu disebut sebagai ibadah. Kan sebenarnya kehidupan kita ini bisa penuh dengan aliran-aliran pahala. Ya. Mungkin selama ini kita mencari pahala itu hanya di masjid, masuk masjid dapat pahala, buka Al-Quran dan pahala, sholat 5 waktu dapat pahala. Tapi keseharian kita tidak jadikan sebagai ibadah kepada Allah. Padahal konsep ibadah itu ada 2. Satu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ada ibadah yang memang sudah ditetapkan, ya, sudah digariskan, sudah ditetapkan syarat rukunnya, ketentuannya, ya, tertuliskan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, cara-caranya dan sebagainya. Dan juga ada ibadah yang dia ketika memiliki nilai baik dan memiliki nilai kebenaran,
diniatkan karena Allah, maka itu disebut sebagai ibadah. Maka tadi siapa yang bilang tadi senyum tadi? Nah, senyum itu ibadah, tapi tergantung senyumnya ngenyek apa senyum yang tulus. Hah? Kan ada tuh senyum ngenyek, tahu senyum ngenyek? Senyum ngejek itu kan ada. Apakah senyum kemudian menjadi ibadah semuanya? Ya bisa jadi, bisa tidak. Tergantung dengan niatnya. Karena kata Rasulullah, inna a'malu binniyat. Ya segala perbuatan itu ya tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya bagus maka jadi ibadah, jadi pahala. Tapi kalau niatnya ngenyek, ya dipikir sendiri. Namanya ngenyek itu ya di hadapan manusia gak benar, pada di hadapan Allah. Tapi bagus gak senyum? Bagus. Baik gak? Baik. Baik, tapi belum tentu benar. Karena caranya ya. Nah, aktivitas apapun itu akan bisa menjadi nilai ibadah. Yang penting hati kita itu niatnya itu benar karena Allah. Terus gitu, mijiti kancane gini ya, mijit. Kalau niatnya karena Allah, biar dia senang, biar dia enak gitu kan, biar badannya enak, itu sudah dapat pahala. Mana mijitnya? Apalagi kalian yang tinggal di rumah bersama orang tua, kalau bisa, ya ini kalau bisa, ini jalan kemudahan dalam segala kehidupan kita ya. Pulang malam sempatkan memijati kaki ibu atau bapak kalian. Gak mau dia Pak. Pijati sambil ngobrol. Ya mau aja ya, nggak mau daripada tendangnya bapaknya. Ya, berikan kebahagiaan. Dan itu bahagia sekali orang tua. Lagi capek, Pak, capek ya, pijitin, Pak ya. Udah senangnya itu, padahal pijitinnya cuma 5 menit. Pak, besok saya pengen beli ini loh. Lancar urusan. Halo. Ya begitulah berdoa. Kita meminta ke orang tua kita saja ya. Itu enggak langsung kan, baru pulang, bapaknya baru pulang kerja, Pak, ini motor dulu Pak. Wah, Pak minta HP, Pak minta ini, minta itu. Ya mungkin orang tua bukannya memberi tapi langsung kesel. Tapi kan tunggu posisi terbaik, posisi lagi santai, lagi senang, dipijetin dulu. Sudah dipijetin, bapaknya bilang, Pak enak pijetan saya Pak. Oh enak banget, sering-sering ya nak ya. Ya Pak, siap pijetin bapak terus. Nah, besok saya beli iPhone nih Pak. Atau besoknya baru mengungkapkan keinginannya, itu mesti dikasih. Nah kepada Allah pun sama, jangan asal-asal ujuk-ujuk jaluk. Ya Allah berikan saya jodoh yang soleh dan soleha. Ya Allah berikan saya rizki yang berlimpah. Yang gak setiba-tiba itu. Enak banget kata Allah, kamu ibadah jarang, sholat putus-putus, bolong-bolong, tiba-tiba minta rizki yang berlimpah. Siapa lo kan? Ya, dekati dulu Allahnya, ya ibadahnya taatkan dulu, ikhlaskan dulu hatinya, usaha dulu semaksimal mungkin, ya bersihkan dulu diri kita dan mintanya pada waktu-waktu yang Allah suka kan. Kapan Allah sukanya? Malam hari kan, tengah malam, sepertiga malam, mintanya di situ. Ketika yang lain pada gak minta, ya kalian minta. Sama halnya kita misalnya ke wali kota, ke bupati, pas musim proposal rame-rame minta, itu banyak dikasih 1-2. Tapi ketika yang lain pada nggak ada, nah kita minta mesti dikasih. Ya sama Allah gitu. Ini logika sederhananya. Tapi ya jangan kemudian disamakan Allah dengan wali kota gitu ya. Ya Allah maha segalanya. Tapi
posisiin pada di mana waktu-waktu yang Allah sukai kan. Doa yang diijabah, yang cepat diijabah oleh Allah itu sepertiga malam, di antara azan dan iqamah, di waktu hujan, di waktu terzolimi. Nah, kalau kalian dizolimi teman kalian, doanya itu doa yang bagus, jangan doa yang jelek. Udah dizolimin, mati kamu nanti di jalan. Doanya berdiri sendiri, Pak. Bukan dia cepet sukses gitu, Pak. Nah iya, doanya tuh sih. Dizolimin temannya, saya sukses, kamu juga iya gitu. Apa untungnya kita doa jelek juga? Doa kali kalau dizolimi orang, kita langsung doakan, ya Allah sabarkan, jadikan sebagai lantaran hamba untuk menggapai ridhomu dan jadi orang sukses. Sebutkan apa hajatnya, menjadi advokat yang terkenal. Ya, dizolimi, ya Allah jadikan saya advokat yang terkenal gitu. Ya setiap dizolimi gitu. Di waktu hujan itu kan doa yang dijawab waktu hujan. Kenapa waktu hujan? Karena memang hujan itu rahmat, membawa rahmat. Maka dalam Islam hujan itu tidak menyakitkan. Hujan itu kalau bisa pas hujan-hujan kita itu hujan-hujanan, mandi hujan. Iya Pak. Itu obat. Tapi kudu yakin. Nek yakin hujan-hujanan wedi meriang, hujan-hujanan meriang, hujan-hujanan meriang tenanan. Ya, hujan sehat. Nah. Tapi aja juga pas lagi demam terus hujan-hujanan kan. Waktu azan dan di antara azan dan iqamah. Mau doa di antara azan dan iqamah Pak, azan belum datang, sudah iqamah belum datang, orang sudah tinggal 1 rakaat baru datang, salam langsung kabur. Kalau azannya pada tempat ya, sebelum azan kalau bisa datang, atau pas azan langsung lari ke masjid. Ambil posisi ini. Sholat sunat berdoa di sini. Ini doa yang diijabah oleh Allah. Kapan dijabahnya? Yaitu urusan Allah, bukan urusan kita. Sama halnya kita ngajuin proposal itu kan, bukan kita yang menentukan cairnya kapan. Ya terserah. Yang meng-ACC kapan maunya. Ya terserah Allah mengisinya kapan. Tapi apakah pasti dikabulkan? Pasti. Tinggal waktunya yang kita tidak tahu. Gitu. Ya, maka ibadah itu adalah segala aktivitas yang kita lakukan bernilai baik dan juga benar, dilandaskan atas niat karena Allah. Ya, berangkat dari kosan, dari rumah kalian berangkat ke kampus, ini bisa menjadi nilai ibadah dan juga bisa tidak, tergantung dari apa yang kita niatkan. Niatmu dari rumah apa dari kosan? Dari kosan. Apa niatmu dari kosan ke sini? Belajarnya karena siapa? Karena orang tua. Budi disneni wong tuane. Ya. Ditambah karena orang tua, juga karena Allah. Kalau kita berangkat dari kosan, dari rumah, belajarnya karena Allah, kita masuk dalam asuransi husnul khotimah. Jihad. Betul enggak? Kalau itu jihad. Kita berangkat dari kosan ke sini atau dari rumah ke kampus, niat belajarnya itu karena Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, niat karena Allah, kita masuk asuransi jihad di sini. Kalau jihad berarti kalau mati di jalan, ini husnul khotimah. Apa janjinya? Kata Rasulullah, man kharaja li thalabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumah pergi untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah fi sabilillah sampai dia kembali lagi. Kalau bisa jangan pulang-pulang, biar terus di dalam jalan Allah. Ya, sampai dia kembali lagi. Nah, itu asuransinya.
Maka kemarin ada di Jawa Timur ada orang yang santri ya. Kalau di pesantren itu kan belajarnya tolabul ilmiah itu dari malam sampai malam lagi. Ya, dan dia tidak pulang. Berarti kan niatnya satu, berangkat dari rumah untuk menuntut ilmu ke pesantren. Di pesantren dia bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tapi sampai setahun nggak pulang. Nah, di dalam proses pembelajaran tiba-tiba dia sedang belajar, karena pesantren itu belajar di mana saja, yang penting belajar. Ya, ada yang belajar di tangga, ada yang belajar di teras, ada belajar di halaman, ada di mana. Nah, dia belajar di tangga gitu. Ketika dia belajar tangga, sedang menghafal Al-Quran sembari berdiri, sembari bersandaran di tangga. Ya. Saking semangatnya dia belajar, dengan kondisi ngantuk dia tetap belajar. Ya, tetap belajar menghafal Al-Quran, tiba-tiba kehilangan kesadaran. Maklib, kalau kata iklan di radio itu microsleep. Ya, tidur kecil. Seperti orang kalau nyopir kan klub gitu kan. Nah, dia ini seperti itu, di tangga bersandar, dia mengalami microsleep itu, tidur makjeleb itu. Langsung banting kepalanya jatuh duluan dari tangga dan meninggal di situ. Nah, itulah asuransinya Allah. Maka dia dicatat sebagai fi sabilillah karena sedang berjihad menuntut ilmunya Allah. Maka niat itu sangat penting. Jangan sampai kita itu lepas dari niat. Niat itu kan sederhana, tapi terkadang kita lupa. Berangkat dari rumah, "Mak, berangkat." Bang, enggak doa dulu, enggak membangun niat dulu. Ya, niat itu menjadi kunci. Orang yang puasa misalnya puasa Ramadan dari waktu imsak sampai maghrib, meskipun dia nggak makan, nggak minum, nggak menelan nggak berbuat buruk, tidak menggunjing dan sebagainya, puasa seluruhnya, tapi di awalnya tidak didasari dengan niat, maka puasanya tidak sah. Kalian puasa Ramadan nih, malam kalian lupa nggak niat, nggak sah puasanya. Sebelum imsak kita tidak memasang niat bahwa besok saya puasa, itu nggak sah puasanya. Berarti kalau misalnya kita mau puasa tapi niatnya nggak misalnya kita mau sahur tuh, niatnya udah niat kita puasa gitu Pak, tetap nggak sah Pak, harus kita baca dulu niat itu berarti. Niat itu yang penting di dalam hati. Saya besok puasa, hati kita sudah bicara itu puasa Ramadan, ya sudah, nggak harus diucapkan, dibaca. Itu sama khodin an ada, enggak. Yang penting ada hati kita itu berbicara bahwa besok itu saya puasa gitu. Cukup itu aja. Nah, itu rukun. Maka ada sebagian ulama itu yang mengatakan bahwa bagian ulama yang mengatakan bahwa niatnya kalau Ramadan itu dirapel dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba niat puasa Ramadan 1 bulan penuh karenamu. Ada yang seperti itu, boleh. Berarti kan setiap hari kita sudah dirapel 1 bulan penuh. Ya, 1 bulan penuh berarti jangan ada yang bolong nih ya. Ada yang niatnya boleh misalnya sebelum imsak itu harus tanamkan niat, boleh malam atau pas sahur, yang penting niat, nggak harus dibaca. Yang penting saya besok akan berpuasa Ramadan karena Allah. Dah, dari itu. Nah, itulah pentingnya niat. Maka mari kita bersama setiap melakukan sesuatu itu diawali dengan niat. Eman tuh ya, nggak eman. Eman itu apa? Apa eman? Bahasa Indonesia. Sayang Pak, Sayang lah ya. Ya eman lah boy gitu. Apa bahasa Indonesia? Sayang. Ya kalau enggak dilakukan itu sayang gitu ya. Pekerjaan kita itu sayang gitu kalau enggak dilakukan. Ya, mau buang ya takut sia-sia gitu. Ya. Khawatir sia-sia, maka jangan sampai, ya sama halnya dengan misalnya
kita melakukan satu aktivitas itu hanya tidak memiliki makna spiritual gitu. Tidak memiliki makna spiritual, padahal kita diutus oleh Allah, diciptakan oleh Allah itu kan untuk apa? Untuk menyembah Allah, untuk beribadah toh. Nah, maka 24 jam itu kalau bisa dijadikan sebagai aktivitas ibadah. Tidur biar dapat pahala, bagaimana caranya? Tidur itu bisa sahid loh. Tidur kalau nggak kebangun lagi bisa husnul khotimah loh. Makanya kita kan disuruh kalau mau tidur itu berdoa dulu. Apa doa tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dan dengan menyebut namamu ya Allah, hidupku dan juga matiku. Ya, jadi hidup mati itu menyebut nama Allah. Nah, kalau akhir kita sebelum tidur itu kalimat yang kita ucapkan kalimat yang baik, pas kita nggak bisa bangun lagi, ya husnul khotimah itu. Maka sunnahnya ketika kita tidur, satu berdoa, kedua membaca surat-surat pendek, baca ayat kursi, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Ya baca itu. Setelah itu ikhlaskan semua orang yang telah menzolimi kita. Pernah nggak mengikhlaskan sebelum tidur? Ya Allah, saya ikhlaskan semua orang-orang yang sudah menzolimi saya hari ini dan hari-hari kemarin. Nah, nggak punya beban, bangun-bangun seger. Kalau mau tidur, kalau manyon, mencucu, tahu mencucu, sambil duongkol, tidur malah. Yang ada mimpi buruk. Ya, karena ibadah itu adalah suatu ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, ya, melalui lisan para Rasulullah. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah, bukan merendahkan diri sendiri, ya, bukan merendahkan diri kepada orang lain, tapi merendahkan diri kepada Allah. Maka sebaik-baiknya posisi yang paling baik di hadapan Allah itu adalah tatkala kita sedang sujud. Kalau sujud itu yang serius, perbanyak sujud, semakin banyak sujud maka semakin kita dekat dengan Allah. Karena posisi yang paling dekat kita dengan Allah itu pada waktu sujud. Tuh. Ibadah ialah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridai Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ya, ini adalah definisinya. Oke, ada ibadah mahdoh. Apa ibadah mahdoh itu? Ibadah mahdoh adalah ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah. Ya, semua perbuatan ibadah yang pelaksanaannya diatur dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan juga ditetapkan dalam As-Sunnah. Jadi ibadah mahdoh itu ibadah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, ya, dan juga As-Sunnah. Apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu? Ibadah apa saja? Salat, puasa, zakat, haji. Nah, minimal itu menjadi satu kewajiban yang harus kita ikuti, ya. Ada sholat, puasa, zakat,
tawar tapi dengan rusuh tersendiri, dengan alasan yang syar'i, tapi pelaksanaannya keempat ini sudah mutlak, tidak bisa ditawar kecuali ada alasan yang memang itu masuk dalam syarat-syarat tertentu. Misalnya sholat itu wajib mutlak harus dilaksanakan. Yang boleh tidak melaksanakan sholat itu hanya orang yang berhalangan. Misalnya wanita, ya, perempuan yang berhalangan sedang haid, maka itu tidak dibolehkan sholat. Bahkan ketika dia melaksanakan sholat dengan kondisi yang hadas besar, hukumnya haram, ya, hukumnya haram, tidak boleh. Wanita yang nifas 40 hari setelah melahirkan. Laki-laki yang apa? Junub. Mandi wajib. Mandi wajib. Junub. Mandi wajib. Jawab lagi ya. Ya mandi wajib dulu baru sholat. Karena kan mandi wajib kan perkara cuma sebentar. Beres, mandi, sholat kan? Kalau lupa. Mandi wajib lupa itu gimana ceritanya? Nah, laki-laki nggak ada ini. Bahkan laki-laki ketika memang dia lupa sholat, dia harus mengganti di waktu yang lain. Pak, kalau misalnya kita nggak tahu niatnya apa, kita mau pakai YouTube Pak, kita lihat di Niat apa? Mandi wajib. Kelihatan YouTube Pak. Awet umur lah. Rapel ada. Dia buka YouTube lah Pak, yang habis itu Boleh. Ya, HP-nya nyemplung kolam. Oke. Jadi rukun mandi wajib ini wajib ya, ini harus kalian pahami semaksimal mungkin. Ini karena dampaknya ini terhadap ibadah kalian diterima atau tidak, ibadah kita diterima atau tidak. Rukun mandi wajib itu hanya ada 2. Rukun itu apa? Wajib. Yang harus dilakukan ketika mandi wajib itu ada 2. Yang satu niat, yang kedua mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Hanya itu aja. Nah, maka niat itu kan niat adanya di mana? Hati. Di hati. Nah, yang di mulut itu rukun bukan? Bukan. Ya, itu enggak rukun. Yang penting dalam hati kita. Maka sebelum mandi wajib, niat itu kan enggak harus menggunakan bahasa Arab. Nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari an jamil badani fadlillahi ta'ala, atau nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari fadlillahi ta'ala. Enggak harus. Yang penting bismillah, yang penting ucapkan bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Niat aku menggunakan bahasa kita, niat aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Udah selesai. Guyurkan air. Harus nonton YouTube berarti ya, Pak. Nonton YouTube-nya itu pas membuat mandi wajib mungkin dia. Bahaya itu. Mandi wajib itu. Sebelum mandi wajib mungkin dia nonton YouTube. Ya. Udah bisa mandi wajib? Udah balik belum? Udah balik ya? Ada yang belum balik? Ada yang belum dewasa di sini? Michael udah enggak? Udah dong. Kamu udah balik? Udah Pak. Udah. Jadi hati-hati ya, kalau mandi wajib baru kita misalnya wajibnya kan mengguyurkan air dari seluruh tubuh. Tapi sunnahnya kita awali dari sebelah kanan. Tiga kali sebelah kanan. Tapi bagusnya dari kaki dulu ya, dari bawah dulu. Siram bawah kanan. 3 kali kiri baru semuanya. Nah, itu tata letaknya. Nah, sunnahnya sebelum mandi wajib, yang pertama adalah bersihkan terlebih dahulu kemaluannya. Tempat keluarnya perkara yang membuat kalian mandi wajib itu. Wah, apa itu?
Ya, itu dibersihkan dulu. Sudah bersih, kalian menggunakan handuk wudu. Wudu sebelum mandi wajib. Ya, sebelum mandi wajib itu disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Tapi wudunya setelah bagian perkara yang mengeluarkan itu dibersihkan dulu. Misalnya yang perempuan setelah selesai haid bersihkan dulu kemaluannya, baru wudu. Nah, setelah wudu baru niat untuk mandi wajib. Nah, mulai dari sebelah kanan, sebelah kiri, baru semuanya. Tapi ya Pak, kata guru SMP ku ya, kalau kita mau mandi wajib itu wudunya itu selesai mandinya itu, karena kan kita masih kotor Pak waktu mandi itu. Masa kita wudu dulu? Guru SMP ku gitu. Ada dua waktu itu waktu SD kan mandi wajibnya ada yang bilang SD sudah mandi wajib. Pak, enggak kan waktu itu diajarin Gimana? kalau di madrasah kan ada tuh bilangnya waktu mandi wajib Oke. ditata caranya setelah ini Nah, setelah 3 kali kamar itu baru membersihkan kemaluan. Terus waktu SMP ada lagi guru yang ngajarin itu yang kayak bapak omongin, jadi nanya yang benar yang mana. Oke. Ini ya. Jadi ada yang belum pernah mandi wajib? Oke, saya sampaikan. Yang menjadi perbedaan itu kan perkara sunnahnya ya. Kenapa tadi sampaikan mbaknya? Ya, wudu dulu. Pak, wudu itu di akhir. Ya, wudu itu di akhir. Sekarang saya, wudu itu untuk menghilangkan hadas apa? Kecil. Hadas kecil. Ya kan? Kalau kita sudah mandi wajib, mandi yang hadas besar, kalau hadas besar saja hilang, kira-kira hadas kecil hilang nggak? Hilang. Berarti boleh, ya. Dalam ilmu fikih, boleh kita setelah mandi wajib, ketika kita tidak lagi memegang kemaluan kita, ya, kita nggak wudu aja sudah boleh sholat. Tapi dalam proses mandinya memegang. Ya, pas akhirnya ya proses mandi megang, nggak magang ya gimana? Tapi setelah selesainya, setelah berakhir itu kan kita udah nggak megang lagi. Nah itu kita boleh melaksanakan tidak wudu lagi. Tapi lebih baik itu wudu lagi. Khawatir kita terjadi hadas kecil. Nah, wudu sebelum mandi wajib itu sunnah mandi. Ya. Itu sunnah mandinya, bukan kewajiban untuk sholatnya. Ya, seperti kata Mbak El tadi, Pak, wudunya setelah setelah mandi. Nah, berarti wudunya itu bukan untuk mandi. Itu wudu untuk melaksanakan ibadah lainnya, sholat. Itu bukan bagian daripada mandi wajib. Kalau wudu setelah mandi itu bukan bagian dari mandi wajib. Tapi kalau wudu sebelum mandi itu bagian dari mandi wajib. Rukunnya, yang wajibnya itu niat dan mengguyurkan air di seluruh tubuh. Sunahnya diawali dengan membersihkan bagian yang kotor terlebih dahulu, lalu wudu, dan wudu baru mandi. Itu sunahnya. Ya. Jadi awali bagusnya kita kalau memandi wajib itu bersihkan dulu mana bagian-bagian yang kotor najisnya nampak. Biasanya wanita bersihkan semua dulu, baru nanti kalau kan ada gini kita perhatikan antara membersihkan hadas dan membersihkan najis itu caranya berbeda. Mandi wajib itu membersihkan hadas apa membersihkan najis? Hadas besar. Apa bedanya hadas dan najis? Apa bedanya hadas dan najis? Najis itu dari luar itu. Hadas itu dari diri kita sendiri. Kalau najis itu kayak ada najis besar sama najis kecil kan, sama kayak ada. Tapi kalau najis itu proses menghilangkan najis besarnya lebih susah. Sedangkan hadas besar itu lebih mudah, kayaknya mandi wajib. Kalau najis kan harus 7 kali. Itu pokoknya Gimana? Kalau hadas dari diri sendiri.
Kalau hadas dari diri sendiri, kalau najis, yang kotoranmu gak najis. Hadas tidak berbentuk benda, Pak. Nah, hadas itu tidak nampak, bukan fisik, bukan benda, tapi rasa yang sudah kita lakukan. Kalau kalian sudah merasakan betapa kenikmatan hidup dan mengeluarkan hadas besar, ya itu hadas. Kalau najis itu nampak, misalnya kotoran, ya kotoran itu najis, kemudian air liur siapa? Anjing. Air liur anjing itu najis. Ya. Kalau najis itu kelihatan, dan cara membersihkan najis itu ada caranya sendiri. Beda cara membersihkan najis dengan cara membersihkan hadas. Itu berbeda. Jadi kalau kita mau mandi, kenapa kita disuruh membersihkan dulu sebelum mandi? Karena mandi itu hanya mandi wajib ya, itu hanya membersihkan hadas, bukan membersihkan najis. Ya, mandi itu membersihkan hadas, bukan membersihkan najis. Nanti dulu. Nanti kepotong, ya. Maka yang kita anjurkan, karena hadas itu tidak nampak dan najis itu nampak bisa dirasakan, ya, bau rasanya bisa dirasakan, ya itu kan najis. Maka yang dibersihkan sebelum membersihkan hadas itu bersihkan najisnya dulu. Najis yang menempel dalam tubuh kita kira-kira najis mukhaffafa, najis mutawasito, apa najis mughalladho. Rata-rata najis yang menempel di tubuh kita itu najis mutawasito. Kotoran bekas kencing kita, ya, bekas E2K kita, atau kita pernah megang apa, itu kan najis mutawasito. Najis yang cara membersihkannya diguyur dengan air, digosok. Kalau sudah tidak ada bau dan rasanya, kemudian itu dianggap sudah bersih. Kan gitu. Beda halnya dengan najis mughalladho, kan, najis yang dijilat oleh anjing, air liur babi dan sebagainya. Itu kan najis mughalladho, yang membersihkannya harus menggunakan air 7 kali, dibersihkan dengan 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Ya, siram air, gosok-gosok, siram air, gosok-gosok. Nanti salah satunya dari 7 itu menggunakan tanah, baru hilang. Ya, kalau yang mutawasito seperti kotoran kita, air kecil dan sebagainya, itu kan cukup dengan siram air, dibersihkan, gosok, sudah beres. Nah, itulah kenapa kita diperintahkan sebelum mandi itu untuk membersihkan najis lebih dahulu, karena prosesnya beda. Ya, misalnya nih, kita udah dewasa semua ya. Ada yang belum balik. Artinya udah dibalik semua ya, yang mungkin udah ada yang menikah. Belum. Oke, nggak apa-apa. Semua nanti akan menikah dan semua akan merasakan bagaimana nikmatnya menikah ya. Misalnya wanita yang setelah haid atau laki-laki yang setelah mengeluarkan air maninya gitu kan. Wanita yang mengeluarkan darahnya. Jadi ketika kita sudah terjadi hal itu, kan nggak boleh kita langsung mandi, karena masih ada najis. Ya, yang perempuan masih ada sisa darah, itu kan najis ya, najis itu. Jadi bersihkan dulu najis itu. Mandi Pak ya? Mandi nanti. Belum mandi, bersihkan najisnya. Kan najis gak seluruh tubuh, hanya di bagian titik tertentu itu aja. Kan bagian itu aja, gak seluruh tubuh. Jadi dibersihkan pakai air seperti halnya kita BAK, BAB itu bersihkan seperti itu. Nah, setelah dibersihkan berarti najis hilang. Setelah najis hilang baru kita wudu sebagai sunnah mandi wajib. Baru kita mandi wajib. Dan jangan sampai ada setitik bagian pun yang tidak tersentuh oleh air. Hati-hati. Terutama yang kuku-kukunya panjang. Ya. Kalau tidak, air itu tidak masuk ke sela-sela kuku ini, ya maka mandi wajibnya nggak sah.
kalau ada bagian yang tidak sentuh. Jadi kalau mandi wajib jangan buru-buru. Ya, pastikan semua tersiram oleh air. Kalau lubang hidung Ya lubang hidung juga. Ya bukan mandi. Makanya mandi semua dibersihkan. Yang nggak sampai dalam lubang hidung yang bagian nampak saja. bawah. Ya lubang hidung yang bagian nampak, telinga yang bagian nampak. Jadi nggak harus Pak gimana lubang hidung bagian dalamnya tidak. Ya, yang hanya bagian-bagian yang bisa dijangkau oleh tubuh kita. Pak, maaf ngomongnya Pak. Misalnya kita kan apa ya, mimpi gitu, Pak. Kita ini pernah mimpi Pak, tapi nggak tahu kalau kita Nggak tahu saya apa. terus itu kalau kita sholat besoknya Pak. Mimpi tapi ya, gimana mimpi tapi Mimpi basah. nggak sadar. Oh nggak tahu kalau kita mimpi. Iya Pak. Mimpi basah. Sholat pasti tahu Pak. Itu mimpi. Tahu-tahu setelah selesai sholat Baru ingat. Iya. Iya. baru ingat. Iya. Ya, ya nggak apa-apa, namanya nggak ingat. Ya setelah itu langsung mandi terus jangan nggak mandi. Saya juga pernah gitu kan. Tiba-tiba ya karena tidak terlalu banyak ya, mungkin itu faktor efek campur Kecapean. Ya. Biasanya kan orang kecapean itu mimpi jalan-jalan aja keluar gitu kan. Itu belum mimpi sampai ke IKN ya, ibu kota negara ya, pusat ibu kota negara ya. Belum sampai ke situ kadang sudah keluar duluan gitu kan. Astagfirullahaladzim. Oke, mohon maaf. Ini fikih ya. Ini bukan ngomong jorok ya. Ini Iya, Pak. fikih yang berdampak pada ibadah kita. Kalau kita nggak tahu bisa nggak sah ibadah kita. Nah, jadi kalau memang kita tidak tahu, tidak menyadari itu bukan tidak sadar mas, tidak menyadari. Ya, nggak tahu tiba-tiba kita sholat subuh nih ya. Kita selesai sholat subuh, kayaknya saya tuh mimpi ini dan ternyata dideteksi benar deteksinya positif gitu kan. Nah maka kita harus mandi ya, harus mandi, sholatnya dikodok sholat tadi diulang lagi ya gitu. Dosa nggak? Yang namanya orang nggak tahu itu nggak dosa gitu. Yang penting mandi ya. Pak tapi saya sudah mandi. Mandi lagi. Mandinya nggak niat, ya nggak sah, harus mandi lagi. Sama, saya juga pernah gitu, pagi-pagi mandi, udah selesai mandi, loh, saya kan harusnya mandi wajib, ya mandi lagi, harus mandi lagi. Kalau misal kita mau sholat Pak, kita mau wes dulu Pak, mau naik kecil Pak. Naik kecil kita naik celana Pak. Kita ini Pak, kita mau sholat Pak. Emang nggak sah kan Pak? Nggak sah. Air bersih dulu Pak, pakai air dulu Pak. Nggak apa-apa Pak. Nggak bisa, harus dicuci, karena kita tidak tahu itu netesnya di bagian mana saja. Ya, kalau bagian sudah kena air kencing, tetesan sedikit pun, itu maka pakaian itu seluruhnya dianggap najis. Jadi harus dicuci secara total. Karena air kencing itu tidak nampak, ya kan? Netes bagian mana kita tidak tahu, kecuali hadisnya yang kelihatan. Gitu. Sekarang pertanyaannya, air mani kalau menempel di dalam di sarung atau di celana najis tidak? Air mani itu enggak kan? Najis ya? Enggak. Tidak. Kalau air maninya tidak najis, tapi kita tidak tahu pas keluar saat itu campur dengan mandi dan air kencing atau tidak. Maka kalau misalnya kita keluar terkena sarung, kalau sarung sudah kita cuci, setelah cuci masih ada bakat tempelannya, bekasnya, itu nggak apa-apa, cukup dikerok saja ya, untuk menghilangkan pemandangan yang gak enak. Kalau jangan dikunci. Oke, ini penting untuk semuanya ya. Air sekarang. Tadi sudah
sudah perkara cara mandi wajibnya ya. Sekarang airnya. Apakah boleh mandi wajib menggunakan apa? Backup apa? Drum. Backup itu ya. Backup itu yang sudah dicampur sabun. Bak mandi lah penak ya ya. Angel ya. Mandi wajib menggunakan itu yang airnya sudah dicampur sabun, atau menggunakan air di dalam ember, airnya sudah dicampur sabun. Kan cewek dicampur apa? Susu. Mandi susu. Ya, dicampur pewangi, dicampur apa? Detol sama apa kan biasanya dikasih itu. Nah, itu sah enggak mandi ya? Boleh enggak? Boleh enggak? Mandi wajib. Boleh enggak? Enggak pak. Enggak dong. Soalnya kan dia nggak berhubungan, kan nyemplung sekaligus. Enggak, ini loh. Air. Misalnya kita punya air satu kolam. Satu kolam. Satu drum, Pak. Satu ember ya. Misalnya kita punya air satu ember di kamar mandi kita. Ya, kita mandinya kan pakai ember di kamar mandi. Nah, sebelum mandi air itu kita tuangin sabun dulu, sabun cair atau apalah macam-macamnya itu ya. Lalu kita untuk mandi wajib itu boleh enggak? Enggak boleh. Tidak boleh. Tidak sah mandinya. Kenapa? Karena jenis airnya itu sudah tidak mutlak lagi. Jenis airnya sudah berubah. Itu sifat air untuk mandi wajib dan berwudu itu harus mutlak, suci dan mensucikan. Nah, air yang sudah tercampur dengan sabun dia tidak mutlak. Kenapa? Sudah berubah bau dan warnanya. Sifatnya suci, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Jadi hati-hati, kalau mandi airnya harus murni, air yang belum tercampur apa-apa. Nggak boleh dicampur sabun. Jadi sebelum kita sabunan kalau mandi wajib, pastikan seluruh tubuh kita itu terkena air dulu. Ya. Sebelum kita sabunan kalau mandi wajib itu, pastikan seluruh tubuh kita itu terkena air dulu. Kenapa? Kalau ada bagian misalnya bagian kaki, selangkangan dan sebagainya yang belum terkena air, tiba-tiba kita langsung sabunan dan sabun kita langsung kenakan ke seluruh tubuh, lalu kita siramkan air, maka tidak sah juga. Kenapa? Karena airnya terbawa oleh sabun. Ya. Yang seharusnya air dulu semua, pastikan bagian itu terkena air dulu, air yang mutlak tadi, baru kita sabunan dengan sendiri. Jangan campur dengan air. Baru nanti bilas lagi dengan menggunakan air yang mutlak. Upayakan airnya mengalir, bekasnya jangan ditampung lagi. Makanya mandi wajib yang enak itu di kali, nyemplung, siram, jebur, beres, kena semua, sampai masuk ke hidung airnya. Terus. Itu ya, jadi airnya harus mutlak. Terutama yang wanita ini, pastikan rambutnya itu terbasahi semua. Jangan ada yang tidak terbasahi. Lalu pertanyaannya wanita, biasanya halangan itu sore hari. Biasanya, tapi banyak yang siang, pagi dan sore. Misalnya waktu subuh ya. Sekarang waktu sholat zuhur, zuhur jam 12:08 menit. Ya. Tiba-tiba jam 1 kalian yang wanita belum sholat zuhur jam 1. Jam 1:05 keluarlah halangan. Maka apa hukum sholat zuhur tadi? Diganti dong. Yang dia nggak sholat. Enggak sholat. Dosa karena telah meninggalkan sholat zuhur.
kalian halangannya di waktu zuhur, tapi sudah masuk waktu zuhur dan kalian belum melaksanakan sholat. Kan bisa dikodok, Pak. Nah, kewajibannya harus diganti. Gantinya yang waktu zuhur itu saja. Enggak harus semua asar, maghrib, isya, subuh kan enggak kan? Tapi waktu di mana yang kalian itu meninggalkan bertemu dengan waktu halangan itu. Pertanyaannya, berapa persen yang melakukan seperti itu di antara kalian? Coba angkat tangan yang melakukan seperti itu. Ayo. Kan halangan enggak pas dengan pas azan ya, atau sebelum azan. Banyak terkadang kita sudah masuk waktu sholat, kita belum sholat, halangan. Nah, siapa sih yang melakukan hal itu? Mengodok waktu sholat yang ketinggalan itu? Nggak pernah, dosa gitu. Ya. Banyak betul dari. Nah, karena kita saatnya sudah tahu, maka kuncinya ketika kita tahu, oh sepertinya hari ini atau hari besok kita itu akan halangan, maka pastikan sholatnya tepat waktu terus. Azan, sholat, azan, sholat, azan, sholat. Ketika selip kita tidak melaksanakan sholat dan itu sudah halangan, maka kita kodok ketika nanti kita sudah selesai haid, kita sudah suci, maka diganti. Ya. Oke, itu ada pertanyaan? Kan dulu sewaktu SMP pernah diajarin itu tentang mandi wajib kan ini kok. Bukan dari bak mandinya tuh Pak. Karena kan kalau mandi bak kan kita ngambil digoyorin terus airnya ada yang di tangan terus nanti balik lagi ke situ. Nah, jadi disaranin untuk pakai shower gitu Pak atau pakai pancuran. Pakai pancuran. Nah, kan itu kan sedangkan di rukun di sunnah mandi wajibnya. Perhatian dulu. Ini kasus ini. Di sunnah mandi wajibnya kan kita suruh basuh 3 kali ya Pak ya. Nah, itu caranya gimana tuh Pak? Sedangkan yang dipakai itu showernya gitu. Apa? Oke, ini shower. Oke, ya. Kalau 3 kali gini ya. Ini showernya nih. Geser. 1, 2, 3. Oke. Jadi ada yang disebut dengan air itu air apa namanya? Air yang sudah digunakan. Namanya air mustakmal. Air yang suci tapi tidak bisa lagi untuk bersuci. Adalah air yang sudah pernah digunakan. Misalnya, contohnya wudhu sederhana ya. Wudhu kalian air wudhu, sudah wudhu. Air wudhu kan nggak kotor kayak orang nyuci baju dong. Ada yang wudhu terus isinya kok warnanya sampai coklat gitu. Tidak. Yang wudhu kan bukan orang habis kuyang di sawah terus wudhu ya. Nah, mungkin yang coklat itu yang habis pakai make up 1 cm pas wudhu itu mesti warnanya coklat airnya kan. Nah, kalau wudhu kan airnya masih tetap jernih. Lalu air itu kita tampung lagi untuk wudhu lagi, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena memang air itu sudah mustakmal, sudah pernah digunakan. Nah, kalau mandi wajib, kita mandi wajib sudah mandi karena hemat air. Sini baknya ember, kerucur berjelebok kena baju nih. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena airnya mustakmal. Nah, maka kita diarahkan atau diberikan alternatif untuk mandi itu menggunakan shower, ya. Itu mengantisipasi biar air tidak terjadi mustakmal. Pertanyaan, tidak semua orang punya shower. Oh, saya juga nggak punya shower juga. Keran aja saya tarik pakai selang gitu kan. Gitu. Nah, mustakmal itu kan gini. Tapi kan keran kita hidup, ya. Kalau kan kita mandi wajib, pastikan keran itu mengalir. Seperti saya sampaikan tadi, airnya mengalir ya, di awal tadi. Airnya mengalir ketika kita mandi. Kecipretan itu kan wajar, dan kecipretan yang masuk ke dalam air itu tidak sebesar air yang mengalir, gitu. Beda halnya ketika kita mandinya sambil diadai, mandi diadai bayinya cemplung kene, nah itu yang nggak boleh. Kenapa? Airnya sudah tidak bisa mensucikan lagi. Tapi kalau hanya sebatas kecipretan sedikit, itu kan terganti oleh air yang mengalir tadi. Gitu. Makanya kalau mandi wajib itu pastikan airnya itu banyak, ya, airnya banyak dan juga
ngalir. Kalau punya air, misalnya mati lampu, harus mandi wajib, 2 air cuma seember. Bisa nggak? Bisa, tapi harus hati-hati. Buka aja kerannya segede lidi, gitu. Mandi, yang penting basah semua. Sah nggak? Sah. Nah, tapi airnya jangan segini doang. Segini mati gimana? Ya, kalau airnya 1 ember misalnya, ya, air 1 ember itu boleh nggak kita untuk mandi? Boleh, tapi airnya jangan sampai terkontaminasi dengan apapun itu. Selagi air itu bisa mengguyur seluruh tubuh. Harus sabunan Pak, tapi kan setelah itu sabunan Pak, bilasnya gimana? Airnya udah habis, ya nggak usah sabunan. Mandi wajib kan nggak harus sabunan. Mandi wajib itu yang penting air mengalir ke seluruh tubuh, hanya itu saja. Maka rukunnya 2, 1 niat, 1 mengalirkan air ke seluruh tubuh. Nah disitulah pentingnya kita membersihkan najis yang menempel itu dilakukan sebelum mandi. Tuh, udah tahu semua mandi ya. Ya latihan. Bapak, kalau air hangat itu air yang mensucikan nggak? Air hangat mensucikan, tapi air yang terjemur tidak disarankan. Ya. Boleh, karena dia masih mutlak, belum tercampur. Kalau saya lagi meriang mandi air dingin, ya saya tak pernah meriang, air hangat. Ya nggak apa-apa. Pak, kalau ada kawan di luar Pak, kita bisa gimana Pak? Boleh Pak ya? Gimana? Kalau ada kawan di luar kita bisa boleh Pak ya? Titip Kalau absen. ada kawan di luar, Hah? kita keluar gitu Pak, tidak boleh Pak. Dia suruh masuk kalau absen. Nggak boleh Pak, itu Pak ya? Nggak mau Pak ya? Yang absen yang ada di dalam kelas ya. Iya. Bukan yang nggak mau, bukan yang nggak boleh, tapi yang absen adalah orang yang ada di dalam kelas. Boleh nggak nitip Pak? Boleh, tapi kan jangan ditulis, gitu aja. Pak yang di luar boleh nggak nitip absen? Boleh, tapi jangan ditulis di kertas itu. Iya Pak. Iya boleh Pak, tulis itu yang ini. Ya kalau dia masih di luar suruh masuk. Iya Pak. Pak, tapi udah ini 945 kok udah. Oh sudah lewat ya. Ya udah, dia masuk kita keluar. Gak usah repot. Baik, itu ya untuk perkuliahan kita. Mudah-mudahan dari sini yang sedikit ini kita bisa memperbaiki badan kita ya. Terutama saya titip kepada yang perempuan, itu lebih khusus, hati-hati.